Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua para sobat traveler dimanapun berada? Kali ini setelah sekian lama saya absen ngetrip. Untuk kali ini saya ngetrip di daerah objek wisata Cangkuang. Objek wisata Cangkuang meliputi situ Cangkuang, pulau di tengah situ yang terdapat Candi Cangkuang, juga kampung adat Kampung Pulo. Situ Cangkuang sendiri merupakan danau wisata yang begitu terkenal di Kabupaten Garut. Sebagai objek wisata, danau ini hampir sama terkenalnya dengan Situ Bagenit di kecamatan tetangganya. Meski sama-sama danau, danau ini menawarkan pesona alam yang berbeda dengan candinya. Danau ini juga syarat akan wisata budaya dan sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Situ Cangkuang adalah salah satu tempat wisata yang populer karena tiket masuknya yang bisa dibilang sangat murah. Cukup dengan biaya Rp3.000 hingga Rp12.000 saja sudah bisa berekreasi di tempat ini. Tiket dengan tarif terpisah berlaku untuk kunjungan ke desa wisata Situ Cangkuang. Untuk tiket pengunjung dewasa dikenakan tarif sebesar Rp10.000 dan untuk anak-anak Rp5.000. Sementara untuk rakitnya sendiri per orang dikenai tarif Rp10.000. Untuk parkir kendaraan bermotor Rp5.000 dan untuk mobil Rp10.000. Jam bukanya sendiri dimulai pada pukul 07.00 pagi hari sampai dengan pukul 17.00 sore hari. Luas kawasan tempat wisatanya sendiri mencapai 340 hektar dengan area yang meliputi danaunya itu sendiri dan beberapa area wisata di dalamnya. Di antaranya Komplek Candi, Kampung Pulo, dan desa wisata yang baru-baru ini sedang dikembangkan. Banyak aktivitas rekreasi tersedia di danau ini, misalnya menikmati alam sekitar dengan piknik atau menaiki rakit. Bisa juga melakukan wisata edukasi sejarah dan budaya di sekitar Kampung Pulo. Situ Cangkuang memiliki luas area kurang lebih 16 hektar. Dengan area sekelilingnya merupakan permukiman warga dan area ladang serta sawah penduduk. Selain itu, sekitar danau juga masih sangat hijau dengan rindangnya pepohonan yang tinggi menjulang. Suasana begitu sejuk, asri akan menyambut para pengunjung ketika menginjakan kaki. Untuk sampai ke area candinya sendiri, kita akan menaiki fasilitas yang disediakan berupa rakit. Asal-usul menyebutkan bahwa wilayah situ ini awalnya merupakan dataran rendah. Pembentukan situ terjadi karena terbendungnya aliran sungai. Mbah Dalem Arif Muhammad adalah tokoh yang berperan dalam terbentuknya situ ini. Karena itu makanya bersemayam di Kampung Pulo yang berlokasi di salah satu sisi situ. Bagi yang suka berbelanja pernak-pernik, aksesoris, dan oleh-oleh, sepanjang jalan menuju kawasan Candi Cangkuang dipenuhi oleh gerai-gerai penjual aksesoris dan cindramata. Ada kerajinan-kerajinan yang dibuat tangan oleh penduduk sekitar. Juga makanan-makanan khas yang bisa dijadikan oleh-oleh oleh para pengunjung.
Nama situ Cangkuang memang erat kaitannya dengan Candi Cangkuang. Candi Hindu ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Lokasi candi berada di Kampung Pulo, Pulau Panjang, sebuah pulau yang awalnya berada di tengah situ. Wisatawan bisa mengunjunginya dengan menggunakan rakit. Sekarang saya sudah memasuki kawasan Kampung Adat Kampung Pulo. Kampung Pulo sendiri adalah sebuah komplek kecil rumah adat masyarakat asli Cangkuang. Penduduknya masih sangat memegang tradisi yang berdiam sejak dalam arif tinggal di sini. Kampung ini terkenal dengan jumlah penduduknya yang tidak pernah berubah sejak dari zaman dulu. Di sini para pengunjung hanya akan menjumpai 6 buah rumah. Setiap rumah bermukim 6 kepala keluarga yang konon masih keturunan dalam arif. Bangunan lainnya yaitu sebuah masjid. Semuanya terbuat dengan gaya dan material sederhana. Meski tampak eksklusif, namun masyarakat di Kampung Adat Pulo welcome dan ramah kepada para pengunjung. Warga kampung di sini juga turut berperan dalam pengembangan wisata situ Cangkuang. Ini terlihat dari dekorasi area kampung yang selalu diperbarui. Area ini tidak pernah luput dari wisatawan yang ingin mengambil foto atau selfie, bahkan sambil mengobrol-ngobrol dengan penduduk Kampung Pulo. Apa yang ada di Desa Cangkuang menjadi semacam fenomena akulturasi budaya yang sangat unik. Masyarakat Muslim setempat masih melaksanakan tradisi Hindu yang diwariskan secara turun-temurun berabad-abad lamanya. Pernah dicoba untuk menghilangkannya, namun justru bencana yang datang. Situs Candi Cangkuang berada di Pulau Panjang yang terletak di tengah-tengah situ Cangkuangnya itu sendiri. Situs ini berdekatan dengan makam Arif Muhammad, nenek moyang warga setempat. Ada 3 pulau di tengah situ ini, yaitu Pulau Panjang, Pulau Letik, dan Pulau Gede. Kampung Pulo yang terletak sekitar 20 meter arah barat candi dihuni oleh keturunan Arif Muhammad. Dalam buku yang disusun oleh seorang warga Cangkuang, Zaki Munawar, situs candi ini ditemukan kembali oleh tim sejarah Leles sekitar Desember tahun 1966. Penemuan ini bermula ketika seorang anggota tim Uka Chandra Sasmita melihat ada batu yang diduga bagian dari candi. Selain itu, ditemukan pula makam kuno dan patung Dewa Siwa yang sudah mulai rusak di dekat bangunan tersebut. Di dalam buku tersebut dikatakan penelitian yang dilakukan oleh tim sejarah Leles bermula karena tulisan Porderman dalam buku Notulen Batavias Genootschap yang terbit tahun 1893. Dalam notulen itu, Porderman menyebutkan tentang makam kuno yang berdampingan dengan sebuah patung Siwa yang sudah rusak. Namun tidak disebutkan batu-batu bekas bangunan candi. Tim peneliti menemukan peninggalan kehidupan zaman prasejarah. Alat-alat prasejarah itu berupa alat-alat yang terbuat dari batu obsidian, pecahan tembikar. Penemuan tersebut menunjukkan adanya kehidupan dari zaman Neolitikum atau zaman batu baru, dan peninggalan kebudayaan zaman Megalitikum. Setelah dipugar, ketinggian candi tersebut menjadi 8,5 meter dan kaki dasar bangunan berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Adapun patung Dewa Siwa ditempatkan di dalam ruangan candi yang berukuran 2,2 kali 2,2 kali 3,38 meter. Patung Dewa Siwa itu diletakkan di tengah ruangan dan di atas lubang tertutup yang memiliki kedalaman hingga 7 meter. Hanya berjarak kurang dari 5 meter sebelah barat situs candi terdapat sebuah makam.
Makam tersebut diyakini oleh warga setempat sebagai makam Arif Muhammad, nenek moyang mereka. Jaki memaparkan Arif Muhammad adalah utusan kerajaan Mataram di Yogyakarta yang diutus oleh Raja Hamengkubuwono untuk menyerbu Belanda di Batavia. Kompeni di Batavia saat itu dipimpin oleh Zevatsun. Namun sayang niat itu tidak terlaksana dengan baik sehingga Arif Muhammad beserta prajuritnya terpaksa mundur dari Batavia. Karena tidak bisa menghadap rajanya dalam keadaan seperti itu, Arif Muhammad dan prajuritnya memilih tinggal di Leles, Garut, menikah dan menyebarkan agama Islam di wilayah ini, papar Zaki. Oke sobat traveler semuanya, untuk sementara pembahasannya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di video untuk episode kedua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.